Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat menguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya Mustaqim SPT PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. NIM 23312870279. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 8 Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 ATR dengan tema memahami jenis penyakit infeksius pada ternak unggas dan ternak ruminansia. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat? Semangat. Lagi-lagi kita semangat. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan syukur atas kehadiran Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bertemu di dalam ruangan kelas seperti ini dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya. Sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran selalu diawali dengan doa agar kegiatan kita di dalam proses pembelajaran itu bisa diridhoi oleh Tuhan. Maka dari itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Pada teman-teman, sebelum kita belajar membaca Quran dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik semua, Bapak absen dulu ya. Pak. Ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua luar biasa. Berarti lagi-lagi ini adik-adik semua semangatnya luar biasa. Dan kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik dan Pak Guru masih bisa diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa kembali kita berjumpa lagi seperti ini. Ya adik-adik. Oke, karena hadir semua, yang mana hari ini itu materinya masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Materi kemarin tentang pencegahan penyakit, ya. Hari ini adalah materinya tentang apa? Tentang penyakit, memahami penyakit infeksius pada ternak unggas dan ruminansia. Ya. Ada nggak yang tahu apa itu penyakit? Oke? Iya, kita lihat. Penyakit adalah suatu mikroorganisme yang ganggu ternak yang masuk di dalam tubuh ternak. Itu ya. Di dalam di dalam suatu usaha peternakan, pastinya kita ingin menghasilkan produksi yang memuaskan atau menguntungkan. Sehingga kita harus bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa merugikan kita dalam suatu usaha. Yang mana hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian itu sekitar 50% itu adalah dari segi penyakit. Jadi hari ini itu kita akan membahas tentang jenis-jenis penyakit infeksius pada ternak unggas dan ruminansia. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, satu, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri penyakit menular infeksius pada unggas, ruminansia, dan yang benar. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan penyakit infeksius pada ternak unggas dan ruminansia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jenis penyakit infeksius pada atau penyakit tidak menular pada ternak unggas dan ruminansia. Yang keempat, peserta didik
dapat menerapkan prosedur pencegahan penyakit pada ternak unggas dan ruminansia. Jadi hari ini itu adalah 4 tujuan. Ada 4 tujuan pembelajaran kita. Jadi di dalam proses pembelajaran kita pagi hari ini pastinya kita akan ingin ingin mengejar dari tujuan 4 tujuan kita ini ya. Oke. Adik-adik sebelum Bapak melangkah, pastinya Bapak pasti akan bertanya-tanya, kalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih itu penyakit infeksius? Apa itu penyakit infeksius? Ya. Siapa yang akan? Ya. Oke. Ya, kita berdasarkan teman-temannya. Ingat ya, penyakit infeksius adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh agen ya, oleh agen yang masuk di dalam tubuh kita. Ingat, penyakit infeksius itu adalah penyakit yang disebabkan oleh agen. Iya. Agen yang masuk dalam tubuh ternak, yang dapat mengakibatkan ternak itu bisa sakit. Dan umumnya seperti yang disebutkan teman tadi itu, penyakit infeksius itu adalah penyakit yang menular. Penyakit yang menular. Ya, jadi Bapak sebentar akan menayangkan hal. Jadi adik-adik bisa melihat gambarnya. Jadi bisa menarik melihat masalahnya apa nih, ya? Masalahnya apa di belakang ini? Oke? Bisa dilihat? Ada apa yang ingin dilihat? Ayam. Ayamnya kenapa? Sakit. Sakitnya sakit. Lihat kondisinya ayam kenapa? Di dalam mana? Kepalanya Nah, kenapa? Kepalanya? bengkok. Kepalanya berputar-putar. Iya. Bengkok. Kenapa dia ini? Ya. Jadi nanti akan dilihat nanti. Kenapa ada apa dengan dia? Begitu juga dengan ayamnya, dengan apa namanya ini kita akan bahas. Selanjutnya ternak ruminansia atau ternak sapi. Iya. Kondisinya sapinya terbaring, mulutnya luka dan kukunya luka. Nah, itu dia bisa dilihat penyakitnya. Jadi di situ nanti akan dilihat masalahnya apa dengan penyakit. Ya. Nah, jadi yang mana adik-adik semua dengan melihat masalah ini, Bapak perlu menjelaskan juga bahwa agen. Apa itu agen? Agen asing. Ya. Yang termasuk agen asing yaitu seperti apa? Ya. Bakteri. Virus. Parasit. Bakteri. Apalagi? Virus. Ya. Jamur. Betul. Protozoa. Protozoa. Parasit. Atau dan parasit. Jadi yang termasuk agen yang mengakibatkan ternak itu bisa sakit di dalam penyakit infeksius ini adalah 5 ini ya. Ingat, 5 ini yang mengakibatkan penyakit. Jadi adik-adik nanti masalahnya tadi dilihat adalah ayamnya terputar-putar lehernya, sapinya terbaring, kukunya busuk, mulutnya luka-luka. Itu dia termasuk penyakit apa? Yang disebabkan oleh agen apa? Iya. Jadi nanti di LKPD-nya nanti Bapak adik-adik semua akan mencari dan mendiskusikan penyakit-penyakit yang termasuk dalam
penyakit infeksius tadi. Ya. Selanjutnya, ini Bapak akan tayangkan. Ini untuk ternak unggas. Ya, kondisinya. Penyakit pada ayam bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain deviasi atau kekurangan salah satu zat makanan, parasit, protozoa, jamur, bakteri, dan virus. Dalam video ini saya akan menjelaskan penyakit yang sering terjadi pada ayam dari gejala, cara penularan, dan pencegahan. Tetelo atau MD atau Newcastle disease. Tetelo sampai saat ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Sampai saat ini tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang bebas dari serangan tetelo. Bahkan hampir setiap tahun terjadi wabah tanpa mengenal musim. Penyebab virus dari famili Paramyxovirus dan virus Ptolemaides. Gejala ayam menunjukkan gejala adanya gangguan pernapasan. Sudah dilihat videonya ya? Rasa selanjut cair berwarna Khususnya kuning atau putih-putihan, nafsu makan gula, tergolong berisi gas. Oke. Selanjutnya kaitannya dengan gambar tadi. Yang sapi dengan manusia. Sekarang melihat beberapa sapi yang sedang mengalami infeksi atau terkena dari penyakit mulut dan kuku. Bisa dilihat ya. Kita lihat beberapa gejala yang khas ya. Yang pertama adanya hipersalivasi atau air liur yang Air liurnya kelihatan, apa namanya keluar ya. Air liurnya keluar, kasihan sekali. ini kebetulan sudah agak membaik ya. Ini di sela-sela hidungnya, di dalam juga sama di bagian lidahnya di dalam itu adanya lempu-lempu karena luka yang ada di dalam lidah. Ya. Kemudian di bagian kaki adanya juga luka kakinya ya, terutama di bagian tengah antara dua kuku atau di terminisalis ya. Ini luka, ini juga bahkan ada yang sampai kukunya mau lepas ya, mau lepas ya. Kita lihat gitu. Ini tidak berangkat. Kemudian karena dia tidak bisa berdiri, kemudian juga ada demam ya. Bisa kita rasakan dari dalam tubuh ya, ini panas ya. Nanti lebih utama lagi kalau kita cek suhunya. Nah biasanya suhunya di atas 40 ya, bisa sampai 40-40,2. Di bagian matanya berair itu menandakan kepanasan atau demam ya. Oke. Ya, sudah dilihat videonya ya. Tadi yang pertama tentang penyakit ternak lunas. Yang kedua penyakit ternak ruminansia. Ingat ya, di dalam penyakit pastinya ada yang Bapak jelaskan infeksius dan non infeksius. Ya, biasanya penyakit non infeksius ini dia penyakit yang tidak ada agen asing yang masuk dalam tubuh. Dia biasanya ini kalau manusia pernah dengar nggak yang namanya diabetes? Diabetes, habis itu biasanya kalau untuk ternak sapi ruminansia biasanya dia pengaruh makan hijauan yang kurang apa namanya yang ada gasnya tinggi, biasanya dia gembung perutnya, ya gembung. Jadi gembung. Biasanya juga ada juga di ternak ruminansia biasanya makan rumput-rumputan yang gatal itu, jadi kulitnya itu sapi itu melepuh dia, kayak terbakar. Kayak terbakar. Jadi itu dia termasuk dalam penyakit non infeksius. Karena apa? Karena dia tidak ada agen yang masuk di dalam tubuh yang menyebabkan ternak itu sakit. Sehingga adik-adik nantinya akan bisa membedakan, ya, mana penyakit yang infeksius dan mana penyakit yang non infeksius.
Dan umumnya penyakit infeksius itu seperti yang sudah disebutkan dalam temuannya kalian adalah penyakit yang zoonosis atau menular. Ya, menular dalam artian menular pada ternak satu dari ternak yang lain, atau bisa jadi itu menular ke ternak manusia. Jadi memang penyakit-penyakit infeksius ini memang kita penyakit yang menular itu kita harus betul-betul maksudnya tangani secara maksimal. Sehingga pentingnya mata pelajaran ini supaya adik-adik nantinya itu bisa tahu jenis-jenis penyakit yang menular. Ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan bentuk kelompok ya untuk dikerjakan LKPD-nya. Bapak akan berikan LKPD untuk mengetahui jenis-jenis penyakit infeksius tadi ya. Yang sebelah kanan itu kelompok 1, yang sebelah kiri itu kelompok 2. Yang kelompok 1 itu menangani jenis penyakit infeksius ternak ruminansia. Yang sebelah kiri ternak lunas ya. Dibuat kelompoknya. Perhatian ya, perhatian. Itu di LKPD itu ditulis nama kelompoknya. Nama kelompok, habis itu job-jobnya. Ya, job-jobnya adik-adik. Ketua kelompoknya siapa, waktunya siapa, waktunya siapa ya. Ya, setelah itu diisi jenis penyakitnya. Ingat adik-adik, kalau ada yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan. Ya. Silakan dikerjakan. Lebih serius ya, lebih serius. Tinggal diisi sesuai, dilihat dulu penyebabnya apa. Nah, penyebabnya agen asingnya itu kan tadi sudah dilihat 5 ini. Penyebab penyakitnya apa? Ya, dibagi jawabnya. Ya, dibagi jawabnya karena kan ini 5 agen asingnya. Jadi dibagi per orangnya itu. Misalnya 1 virus, 1 virus, 1 bakteri, 1 protozoa, 1 fungi, 1 parasit. Didiskusikan teman-temannya, ya, didiskusikan. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan dengan Bapak. Tinggal dibagi jawabnya ya, supaya aktif semua. Ya, per orang. Kan ini 5 agen asingnya. Adik-adik sudah tahu agen asingnya ini, ya, penyebabnya ini. Jadi 1 orang penyebabnya virus misalnya, penyakitnya apa? Ya. Satunya lagi penyebabnya misalnya bakteri, apa penyakitnya? Gejalanya seperti apa? Pencegahan penanganannya bagaimana? Ya, seperti itu ya. Lebih aktif. Nanti kalau tidak tahu, kami ditanyakan. Ya. Dibagi, lebih aktif. Siapa yang virus, siapa yang bakteri, siapa yang protozoa, siapa yang fungi, dan siapa yang parasit. Itu akan cepat ini. Ya, bagaimana?
Selesai? Proses, oke, betul. Lanjutkan. Ini kelompok 2 bagaimana? Selesai? Proses, oke. Diisi ya. Teman-teman, kalau ditulis jangan ada kata dulu. Ya. Oke, sudah? Ayo, dicari ya. Kelompok 2 bagaimana? Proses, iya, betul. Kerjakan ya, kerjakan. Ada kendala? Tidak ada, oke. Harus lanjutkan. Ini kelompok 1 bagaimana? Proses, ada kendala? Lanjutkan. Sudah semua? Ya. Kelompok 1 kemana? Sudah? Kelompok 2? Oke. Selanjutnya saya karena diskusinya sudah selesai, saya langsung mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Video yang pertama, jenis penyakit antraks, penyebabnya bakteri. Gejala yang ditimbulkan memang disini muntah, tidak nafsu makan, dan suhu badan meningkat. Jenis penyakit yang kedua parangitis, penyebab dari luar. Gejala yang ditimbulkan jenis karena terasa gatal dan seperti terbakar. Jenis penyakit yang ketiga campak lagi, penyebab parasit. Gejala yang ditimbulkan anemia, merusak kulit, dan dermatitis. Yang keempat uap, penyebabnya jamur. Gejala yang ditimbulkan gatal pada kulitnya, bulu otot, dan lemak. Jenis penyakit yang terakhir keempat, penyebabnya virus. Gejala yang ditimbulkan demam, menggerakkan organ badan, dan bergerak. Sekian. Oke, kita lihat sekarang. Luar biasa. Selanjutnya ada yang bertanya dari kelompok 2 tentang presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan. Apakah penyakit yang disebabkan oleh jamur itu sifat menular? Oke, saya persilakan kepada kelompok 1. Apakah jenis penyakit yang berasal dari jamur itu menular? Siapa yang menjawab? Oh ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Penyakit yang disebabkan jamur bisa menular ke ternak seperti ke ternak yang lainnya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Oke. Selanjutnya, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 2. Oke, silakan berdiri. Apa? Apa saja yang masuk dengan parasit yang mengganggu Anemia 2. Kelompok 1, siapa yang menjawab? Oke. Yang masuk dengan parasit yaitu cacing itu suap dan campak. Bagaimana kelompok 2? Ya, oke, kita dapat. Luar biasa. Pintar ya, luar biasa. Karena memang semangatnya sudah ada. Ya, motivasinya sudah luar biasa. Sudah mulai paham. Oke, mungkin masih ada pertanyaan di kelompok 2? Tidak ada? Kalau tidak ada, selanjutnya kita akan beri kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu ada Ketut Bintara, Ketut Adrian Citra, Dalina, Pemateri Jaya, Lena Nancy, KDI Rawati. Yang pertama itu ada jenis penyakit CRD yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya
yaitu gejala yang ditimbulkan yaitu dari lubang hidung keluar lendir, berat badan menurun, penyakit CRD, yaitu disebabkan oleh virus, spesies ulat, dosis virus. Yang ketiga, ada jenis penyakit cacingan, penyebabnya adalah parasit, gejala yang ditimbulkan yaitu muntah darah. Yang keempat ada Candida albicans, penyebabnya yaitu jamur, gejala yang ditimbulkan infeksi, gangguan sendi. Yang kelima adalah badangitis yang penyebabnya yaitu protozoa, gejala yang ditimbulkan yaitu berat darah dan demam. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Ada. Ya, silakan bertanya. Ya, Pak. Ya. Kelompok 2 didengar pertanyaannya. Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus dapat disembuhkan menggunakan antibiotik? Siapa yang ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan. Tidak bisa, karena harus melalui pencegahan saja, yaitu vaksinasi dan pemberian vitamin. Bagaimana kelompok 1? Puas. Oke, kita berapa yang kelompok 1? Oke, ada lagi yang ditanyakan dari kelompok 1? Ya. Silakan. Kalau ada yang masih ada yang ditanyakan. Bagaimana cara pencegahan penyakit pada ternak? Ya. Kelompok 2, bagaimana siapa yang bisa menjawab? Bagaimana? Oke. Ya. Jawabannya adalah caranya yaitu dengan melakukan sanitasi, vaksin, dan biosecurity yang baik. Oke, saya kembali ke kelompok 1 bagaimana? Wah. Ada yang ditanyakan? Ya. Alhamdulillah sudah pintar-pintar semua, luar biasa ini adik-adik semua, mantap. Ya. Ingat ya adik-adik bahwa memang yang sudah didiskusikan bersama yaitu jenis-jenis penyakit infeksius atau menular pada ternak manusia sudah dijelaskan tadi. Kayak PMK, ya. Habis itu lagi apa namanya tadi? Gembrana atau kena darah, habis antraks. Itu merupakan bagian penyakit-penyakit yang menular atau yang zoonosis ya. Yang itu agennya seperti tadi yang sudah Bapak tuliskan. Ya. Ada bakterinya, protozoanya, funginya, virusnya, jamurnya dan sebagainya. Begitu juga di kelompok 2 tadi. Mereka sudah jelaskan bahwa jenis penyakit yang infeksius yang disebabkan oleh agen itu sudah seperti tadi CRD, ya. Tadi habis ND, avian influenza, gumboro dan sebagainya, ya. Jadi adik-adik dengan sudah mengetahui proses pembelajaran ini, maka akhirnya bisa tahu ya, jenis-jenis penyakit infeksius itu. Yang mana infeksius itu dia umumnya penyakitnya menular, ya. Jadi bisa dicegah. Selanjutnya yang tadi kaitannya dengan yang tidak menular, tadi sudah dijelaskan juga. Yang umumnya dia genetik ya, umumnya genetik atau tidak disebabkan oleh agen ini ya. Oke, ada yang ditanyakan adik-adik? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan diatur kembali posisinya. Oke, sudah diatur posisinya? Ya, sekarang Bapak akan memberikan quiz seputaran materi kita pada kali ini ya. Oke, dikerjakan ya. Solusinya. Jangan diskusi ya, jangan diskusi. Sudah selesai diskusinya ini kuis ya.
Ya. Oke, kalau sudah di Oke adik-adik, setelah melaksanakan kuis pastinya adik-adik mungkin sudah akan berakhir ini pembelajaran kita. Jadi pastinya kita akan menghasilkan kesimpulan di dalam proses pembelajaran. Maka dari itu mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan. Oke, silakan. Penyakit yang disebabkan oleh adanya agen asing yang masuk di dalam tubuh ternak seperti virus, bakteri, protozoa, fungi, dan parasit. Jenis penyakit infeksius pada ternak manusia, antraks, PMK, Gimbrana. Ternak panas ada TB, CRD, Luru, Kangguru, dan Koliza. Oke, kita beri aplausan. Oke, kembali. Setelah proses pembelajaran ini, ada nggak yang ditanyakan? Jadi sudah paham semua, ya? Saya mau tanya lagi satu kali. Si ini yang di tengah, agen asing yang biasanya mengakibatkan ternak itu bisa sakit, apa-apa? Bakteri, Iya, apa lagi? virus, Iya, jamur, iya. parasit, Iya. protozoa. Oke, kita berdoa. Adik-adik semua, saya anggap bahwa memang mata pelajaran ini, materi kita hari ini itu sudah luar biasa. Adik-adik sudah bisa memahami identifikasi jenis-jenis penyakit ternak yang infeksius karena imbas Indonesia, ya. Adik-adik semua bahwa minggu depan itu kita akan masuk materi tentang mengidentifikasi jenis penyakit non infeksius, ya. Jadi dan proses pengobatannya. Jadi minggu depan itu ya menangani penyakit dari ternak yang infeksius atau non infeksius untuk materi minggu depan. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah jelas semua, dan tolong ya untuk materi minggu depan itu dibuka-buka lagi HP-nya ya, atau dibuka-buka cari-cari referensi tentang materi yang akan dibelajar minggu depan, ya, supaya di saat Bapak masuk nanti minggu depan kita sudah bisa adik-adik sudah bisa ada dasar paham tentang materi yang Bapak akan sampaikan, ya. Oke, kalau tidak ada yang lagi yang ditanyakan, karena tadi di awal dibuka dengan doa, maka di akhir juga harus dibuka agar yang kita tetap di doa. Oke, saya bersama di kelas. Pulang dan keadaan beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke adik-adik semua, sudah Bapak tutup. Sebagaimana kata pepatah berkata, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah dalam proses pembelajaran jangan disimpan dalam hati. Karena Bapak jadi manusia biasa juga dan Allah tidak ada kesalahan. Akhir kata Bapak ucapkan, wabillahi berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Thank you.